Haleluya. Terpujilah nama Tuhan untuk kebaikannya dan kasih setianya yang lagi saya percaya telah dinyatakan di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, seluruh rekan-rekan Opsir hamba Tuhan dan warga Balak Keselamatan di Indonesia. Saya senang berjumpa dengan Anda sekalian pada hari ini sekali lagi untuk berbagi dari firman Tuhan dan secara khusus berfokus kepada tema kita untuk tahun ini, seirama dengan Roh Kudus. Saya sangat percaya ini adalah tahun ketiga dari visi kita, visi 2125, di mana kita ingin menjadi umat Tuhan yang dikuduskan bagi misi lintas batas. Dan dalam konteks itulah saudara-saudara sekalian, kita perlu menjalani kehidupan iman kita sebagai orang-orang yang berjalan seirama dengan Roh Kudus. Pada hari ini kita akan berfokus secara khusus dari nasihat Rasul Petrus kepada jemaat di perantauan tentang pentingnya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, untuk itu mari saya mengajak kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih, sebab sungguh kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengalami kasih karunia Tuhan. Kami mengalami hidup yang bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, dan juga di dalam mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan untuk itu hari ini kami datang kepadamu menyerahkan perenungan firman Tuhan ini, agar kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jikalau kita dipimpin atau hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara sekalian, seirama dengan Roh Kudus itu juga berarti hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang diambil atau saya bacakan secara khusus pada ayat terakhir dari surat Rasul Petrus kepada jemaat di perantauan yang dicatat di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang 8. Tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Lalu dia menutup dengan mengatakan, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, saya tidak tahu bagaimana Anda bertumbuh secara fisik di dalam kehidupan Anda. Saya masih ingat ketika saya tamat SD, kemudian melanjutkan tingkat SLTP, kemudian ke SLTA. Saya masih ingat sampai dengan sekitar kelas 2 SLTA atau STM. Pada waktu itu, tubuh saya itu pendek. Saudara-saudara sekalian, saya merasa mulai minder. Saya merasa sepertinya saya tidak punya pertumbuhan apa-apa. Saya merasa mungkin saya kurang gizi. Saya merasa mungkin karena waktu saya SD saya mengalami sakit penyakit yang cukup panjang, dan barangkali itu penyebabnya saya tidak bertumbuh-tumbuh sampai dengan kelas 2 STM. Saudara-saudara sekalian, sehingga suatu waktu saya merasa mungkin inilah hidup saya. Mungkin saya tidak akan bisa lagi bertumbuh lebih tinggi dari orang lain. Mungkin saya harus menerima kenyataan bahwa saya itu hidup pendek, kecil, kerdil begitu, dan tidak akan bisa seperti orang lain. Tapi saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu kenapa. Apa penyebabnya? Pada waktu saya naik kelas 3, bahkan setelah saya lulus, tamat di STM di Kota Palu, kemudian datang ke Bandung, melanjutkan studi di sini, tiba-tiba saya merasakan pertumbuhan yang terus meningkat. Meskipun saya tidak tinggi-tinggi banget pada saat ini, tapi saya merasa bahwa saya telah mengalami pertumbuhan secara fisik. Secara fisik, kalau kita bertumbuh dengan baik, kita merasa puas luar biasa. Kita merasakan ada sesuatu yang mengagumkan kita. Kita merasakan bahwa hidup kita itu boleh bersaing dengan orang lain. Meskipun bagi saudara-saudara yang mungkin secara fisik tidak seperti orang lain, tidak tinggi seperti orang lain, saya ingin mengatakan saudara tidak perlu berkecil hati. Karena memang kita semua diciptakan dengan berbeda-beda dan semua berharga di mata Tuhan. Secara rohani, saudara-saudara, Rasul Petrus
memperhatikan umat Tuhan dari waktu ke waktu di dalam masa ia memimpin gereja mula-mula. Dia memperhatikan orang-orang bisa saja mengalami pencobaan. Orang-orang bisa saja imannya itu redup. Bisa saja orang-orang yang selama ini mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara-saudara sekalian, mereka tidak mengalami pembuktian bahwa hidupnya bisa berarti bagi orang lain. Mereka tidak bisa membuktikan kesaksiannya itu efektif bagi orang lain. Bahkan banyak di antara mereka mengalami ragu-ragu apakah imannya itu betul-betul benar. Apakah imannya itu betul-betul akan mengantar dia kepada keselamatan yang kekal. Itu sebabnya dalam surat Rasul Petrus kepada jemaat di perantauan ini, dia mengingatkan banyak hal bagi mereka. Dia mengingatkan tentang nabi-nabi palsu. Dia mengingatkan tentang pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Dia mengingatkan tentang tantangan-tantangan, pencobaan-pencobaan yang berat yang akan dialami oleh begitu banyak orang percaya. Bahkan secara khusus, ia memberitahukan bahwa ada kemungkinan orang-orang tidak akan bisa melihat kerajaan Allah jikalau mereka tidak mengalami kemenangan. Lalu pada bagian akhir, saya membayangkan Petrus dengan tangan yang gemetar menulis kalimat-kalimat akhir dari suratnya kepada jemaat di perantauan itu. Dia ingat satu hal, terinspirasi dari Roh Kudus yang berbicara kepada dia. Dia beritahukan satu hal mesti diingatkan bagi mereka. Harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagian pertama dari surat Petrus yang kedua ini, saudara-saudara sekalian, secara khusus juga dia sebetulnya sudah memberitahukan tentang bagaimana bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 5 dari 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9, itu menjelaskan demikian. Tapi saya bacakan secara singkat bagi Anda sekalian, dan silakan membuka Alkitab saudara-saudara sekalian. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan imanmu kebajikan. Menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara-saudara, tambahkan. Apa maksudnya? Maksudnya bertumbuh terus di dalam Tuhan. Bahkan dalam ayat yang ke-8 dia mengatakan, dan apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara sekalian, pertama kita perlu bertumbuh di dalam kasih karunia. Apa maksudnya bertumbuh di dalam kasih karunia? Bertumbuh di dalam kasih karunia, saudara-saudara, artinya kita bertumbuh di dalam pengalaman-pengalaman iman kita di dalam Kristus Yesus. Kalau kita percaya kepada Dia, maka percaya kita harus bertumbuh, saudara-saudara. Kalau kita meyakini bahwa Ia adalah Allah yang menolong kita untuk menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita, apakah itu kasih, apakah itu sukacita, di sini dikutip lagi penguasaan diri, apakah itu kesalehan, kemurahan hati, itu tidak cukup dengan ucapan-ucapan semata. Itu tidak cukup dengan deklarasi kita sebagai umat yang mengasihi. Itu mesti dibuktikan dengan praktik firman Tuhan dari waktu ke waktu. Sehingga ketika kita mempraktikkan firman Tuhan, maka kita mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia. Mengalami pengalaman hidup rohani kita bertumbuh, saudara-saudara. Seringkali juga kita dipanggil, didorong untuk memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Dan seringkali ada masa-masa di mana kita ingin sekali menyimpan apa-apa yang kita mestinya persembahkan kepada Tuhan.
Coba beranikan diri untuk melangkah lebih lanjut, memberi bagi Tuhan. Secara khusus dalam bulan ini dan bulan yang akan datang, kita berpikir secara khusus tentang orang lain. Ada banyak negara, ada banyak tempat-tempat yang sedang membutuhkan persembahan kita melalui persembahan seminggu sangkal diri. Banyak orang yang sudah bersaksi, dan saya boleh bersaksi juga, saudara-saudara sekalian, ada masa-masa sepertinya sulit untuk memberi, tetapi ketika memberanikan diri dengan iman, memberi bagi Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan menambahkan, Tuhan memberikan pengalaman rohani yang lebih dalam lagi ketika mempraktikkan kebenaran firman Tuhan itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, itu yang disebut dengan bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam disiplin rohani kita, bertumbuh di dalam kasih karunia berarti bertumbuh di dalam kehidupan doa kita. Dan yang kedua, Petrus mengingatkan kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saya tidak tahu seberapa dalam saudara mengenal Tuhan saudara. Saya tidak tahu seberapa dalam saudara mengerti siapa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya tidak tahu seberapa dalam saudara mengenal dan meyakini akan kehidupan Yesus Kristus. Baik itu dia sebagai pribadi yang sama dengan Bapa dan sama dengan Roh Kudus, maupun juga sebagai pribadi yang di dalam dirinya adalah sesungguhnya manusia adanya, sesungguhnya Tuhan adanya. Saya tidak tahu seberapa sering saudara mencari referensi untuk belajar lebih lagi tentang siapa Yesus sesungguhnya. Petrus ingin memberitahukan kita rahasia hidup yang berkemenangan. Yang mana saudara-saudara sekalian, kalau kita bertumbuh di dalam kasih karunia, kita akan menyaksikan Tuhan itu hidup, Tuhan itu tidak pernah tidak menggenapi janji-janjinya. Sementara kalau kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus, maka kita akan dimampukan berdiri tegak teguh menghadapi pengajaran-pengajaran yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Menyebabkan kita akan semakin kokoh berdiri sebagai orang-orang percaya. Karena kita kenal betul siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus dengan cara bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Adakah di antara saudara pada hari ini yang mungkin berkata, ya benar, saya sudah lama tidak mengenal siapa Tuhan saya. Lebih jauh lagi. Seringkali saya tahu siapa Tuhan, tetapi hanya sedikit saja. Hari ini saya ingin mengenal Dia lebih dalam dan lebih luas lagi. Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, benar, sudah lama saya tidak mengalami pengalaman kasih karunia. Cerita saya, kesaksian saya tentang jawaban doa, tentang jamahan tangan Tuhan, kesaksian saya, cerita saya tentang anugerah Tuhan, itu dan itu saja. Saudaraku, Allah itu kaya, dan Ia ingin memberikan kasih karunia-Nya bagi Anda sekalian dengan cara terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pada ayat yang ke-9 dari 2 Petrus pasal 1 mengatakan demikian, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan pici karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kita diingatkan akan bahaya. Kalau kita tidak bertumbuh dalam kasih karunia, kita tidak semakin mengenal Tuhan kita, bisa jadi kita kembali kepada titik awal. Untuk itu, mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nyanyian atau lagu tema kita pada tahun ini, khususnya untuk lagu doa, ada sebuah kata-kata atau kalimat yang mengatakan, lembutkanlah hatiku, mendengarkan suaramu. Doa saya kiranya hati saudara dilembutkan dari hari ke hari, agar semakin rindu
bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan menyatakan kuasanya, jawabannya atas doa-doa saudara ketika saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu sekali lagi bersyukur, berterima kasih untuk berkat-Mu, untuk pertolongan-Mu, dan secara khusus pada momen ini, ketika Engkau berkenan oleh kasih karunia-Mu, berbicara bagi kami sekalian, mengingatkan kepada kami secara sederhana, perlunya kami bertumbuh di dalam Tuhan. Jikalau kami dipimpin oleh Roh, atau hidup oleh Roh, maka baiklah hidup kami juga dipimpin oleh Roh. Pimpinlah kami bertumbuh di dalam kasih karunia. Pimpinlah kami mengenal Engkau Tuhan Yesus lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi lagi. Supaya Tuhan, kami semakin menjadi orang percaya yang kaya, yang kuat, yang kokoh, yang merasakan betapa kami memiliki kasih karunia yang melimpah dalam hidup kami. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kalau hari ini ada di antara mereka yang membutuhkan lebih lagi kasih karunia Tuhan, membutuhkan lebih lagi mengenal Tuhan, Bapa, pimpinlah mereka. Allah Roh Kudus, mampukanlah mereka, tuntunlah hidup mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya.